kita bisa berkumpul hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Maka insya Allah kita yang hadir di sini di pagi hari yang penuh barokah ini, insya Allah mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu doa khusus dari Nabi yang hanya didoakan kepada orang-orang yang bangun pagi. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Hanya dengan bangun pagi saja kita didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang barusan tadi ini bertakbir sholat Idul Adha dan berkumpul mensyiarkan agama Islam di dalam rumah Allah ini. Tentu Nabi Muhammad SAW mendoakan kita di pagi ini dengan penuh senyuman, dengan penuh kebanggaan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW menjadikan kita dalam satu hari ini penuh energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mencintai beliau dan yang mengikutinya hatta ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya semampunya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama seringkali menjelaskan tentang dua konsep penting di dalam Islam, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Di pagi hari ini ketika kita semua yang hadir di sini sudah menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat Idul Adha. Maka sholat Idul Adha yang telah kita kerjakan tadi adalah refleksi diri dari hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melengkapi amal ibadah dari hablum minallah, maka kita kerjakan hablum minan nas semampu kita, mulai dari menjaga hubungan dan berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti dan berbuat buruk kepada yang lainnya, saling tolong-menolong kepada yang membutuhkan, dan memberi sedekah bila kita mampu mengerjakannya. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kutip dari hadis yang panjang bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti keimanan. Maksudnya adalah kita manusia sangat cinta terhadap harta yang dimilikinya, sehingga manusia mempunyai sifat dasar tidak ingin berpisah dengan harta yang dia miliki. Hanya keimanan yang kuat yang bisa melawan cinta harta, atau bahasa Jawanya kedunya. Begitu besarnya cinta manusia terhadap harta, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut harta sebagai fitnah bagi umatnya. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummatil mal. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, ada ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecondongan hati manusia agar harta yang kita miliki tetap menjadi milik kita selamanya adalah fitrah manusia. Hal ini tentu bisa kita maklumi bersama.
tidak cinta harta. Begitu juga dengan berkurban Idul Adha. Berkurban memang terasa amat berat, terutama bagi kita yang belum terbiasa berkurban atau memiliki keterbatasan dalam hal finansial. Maka dari itu, berkurban dalam tanda kutip bersedekah harus kita latih mulai dari hal yang kecil. Misalnya kita memberi bila ada yang meminta, meski hanya 500 rupiah, memasukkan sedekah amal jariah ke masjid meski hanya 1.000 rupiah 1 minggu sekali. Insya Allah lama kelamaan kita mudah bersedekah dengan nominal yang besar, dan insya Allah Allah akan menggerakkan hati kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha, asal kita punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan kurban Idul Adha. Bila kita bisa berkurban, maka itu menjadi bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti keimanan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beratnya mengerjakan ibadah kurban karena memang berkurban memiliki banyak hikmah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah bentuk pengorbanan yang mengandung makna spiritual ibadah yang sakral, bukan hanya sekedar mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan saja, akan tetapi kurban adalah bentuk lain dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu pekerjaan amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat kurban diambil dari bahasa Al-Qur'an, yaitu qariba yaqrabu qurbanan, yang artinya mendekat. Maka berkurban adalah bentuk amalan ibadah untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita angan-angan, bila selama ini kita beribadah sholat, beribadah puasa, berzikir dan juga sholawatan, itu semuanya gratis. Akan tetapi demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang memerlukan pengorbanan pun akan kita lakukan demi nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah spirit keimanan yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga, dan harta siap kita berikan atas nama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban adalah bentuk mengakui bahwa harta kita, harta milik kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang akan kekal abadi menjadi milik kita selamanya bila kita pakai untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi," yang artinya apa yang di sisimu, di sisi kita akan hilang, akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Ayat tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa harta yang kita kurbankan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya harta tersebut akan kembali kepada kita dan aman, tidak akan hilang selamanya. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban juga menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita peduli kepada sesama. Kita bahagia ketika melihat orang lain berbahagia dengan mendapatkan daging dari hewan kurban kita. Mereka yang menerima akan bersyukur dan berbahagia, kita pun akan bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada kita. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu
di hari-hari tasyrik. Ada banyak amalan ibadah setelah kita melakukan sholat Idul Adha, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai amalan sedekah berupa berkurban hewan kurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila abadun min amalin yaman nahar ahabba ila Allah min ifraqid dam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban adalah amalan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mencintai Allah, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya untuk mengerjakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya ini, yaitu menyembelih hewan kurban bila kita mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan berkurban yang kita laksanakan seperti halnya Habil putra Adam yang memilih domba terbaiknya dari beberapa domba yang dimilikinya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan domba tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kurban kita, insya Allah kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an-nadam la yaqa'u minallahu bimakan qabla ayyaqa minal aw fatihu biha nafsan, yang artinya darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum darahnya menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin penting dari penjelasan kami adalah berkurban inilah hablum minan nas terbaik di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Maka bagi yang mampu berkurban, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah menyembelih hewan kurban, dan bagi yang belum mampu, semoga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak hari ini, mungkin besok atau tahun depannya lagi, insya Allah. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban juga merupakan simbol dari pengorbanan diri, simbol kesabaran dan simbol keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail, dan juga pengorbanan dari ibu dari Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Mereka bertiga adalah tiga hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan setelah berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berkurban untuk putra satu-satunya. Nabi Ismail berkurban atas nyawanya. Sementara Siti Hajar berkurban untuk putra tercintanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Siti Hajar, mereka semua bersikap pasrah, tunduk dan patuh dalam memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin memiliki kemuliaan seperti kemuliaannya Nabi Ibrahim, kemuliaannya Nabi Ismail, dan juga kemuliaannya Siti Hajar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patuhi, penuhi, dan laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sabar, penuh keikhlasan, cinta dan semangat dalam menjalankannya. Insya Allah, jika demikian
kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga kita semua di momen hari raya Idul Adha ini diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afdalana bil wal amali ala sa'il makhluqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anna al-ghula wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'il biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum